Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Firmansyah, SPT MSI, selaku dosen di Program Studi Teknologi dan Manajemen Ternak Sekolah Vokasi IPB. Pada pembuatan video kali ini adalah untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yang dimana setiap dosen harus membuat pernyataan diri dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Untuk mata kuliah yang saya gunakan pada materi pembuatan video ini, dan saya pun juga selaku dosen pengampu di mata kuliah budidaya sapi potong dengan kode mata kuliah TNK 211, yang dimana mata kuliah ini memiliki beban 3 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Pada mata kuliah ini akan disampaikan dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, baik secara sinkronus maupun juga asinkronus. Nah, pada mata kuliah budidaya sapi potong ini akan diajarkan mengenai manajemen budidaya sapi potong yang meliputi sistem produksi sapi pedaging, pengenalan bangsa-bangsa sapi pedaging, baik itu di pembibitan, kemudian penggemukan dan pembesaran, tata laksana perkandangan, kemudian penyusunan dan pemberian pakan, tata laksana kesehatan, logistik, dan juga evaluasi sapi siap potong. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini dari program studi ada 5. Yang pertama, capaian pembelajaran yang pertama terampil mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi di sektor peternakan. Kemudian CPL atau capaian pembelajaran lulusan 2 yaitu mampu menerapkan teori praktis dan merancang komponen serta sistem untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan di sektor peternakan berkelanjutan. Kemudian capaian pembelajaran lulusan 4 yaitu mampu merencanakan, menganalisis, dan mengevaluasi pekerjaan di sektor peternakan serta memberikan solusi melalui pemanfaatan pengetahuan dan teknologi yang telah dikuasai. Dan capaian pembelajaran 5 yaitu mampu bekerja dalam tim serta memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun juga tulisan. Nah, kemudian di dalam capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa harus dapat menjelaskan mengenai pengertian dan juga perkembangan usaha mengenai budidaya sapi potong ini. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan bangsa sapi pedaging. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sistem produksi sapi pedaging. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana manajemen persyaratan dari bangunan, sistem perkandangan, peralatan, fasilitas penunjang khususnya pada saat berbudidaya sapi pedaging. Kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah yang kelima, mahasiswa harus mampu menjelaskan kebutuhan pakan dan juga feedback management system. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang ke-6 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan aspek kesehatan dari sapi pedaging. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ke-7 yaitu mampu mengetahui rantai pasok dari usaha sapi pedaging ini dari mulai farm atau peternakan sampai ke rumah potong hewan. Dan yang terakhir untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang ke-8 yaitu mahasiswa harus mampu mengevaluasi sapi siap potong. Itu merupakan capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mata kuliah yang kemudian
ini tertuang di dalam materi pembelajaran, yang dimana materi-materi yang akan dipelajari di mata kuliah ini terdiri dari sejarah dan perkembangan sapi pedaging di Indonesia, kemudian sistem produksi sapi pedaging yang terdiri dari cow production atau pembibitan, kemudian stocker program atau pembesaran, dan sistem produksi yang ketiga yaitu cattle finishing ataupun juga penggemukan. Kemudian berikutnya materi yang dipelajari adalah mengenai bangsa-bangsa dari sapi pedaging, baik sapi pedaging yang ada di Indonesia, baik itu lokal maupun juga sapi yang didatangkan dari luar. Kemudian berikutnya materi yang diajarkan adalah mengenai kandang dan fasilitas budidaya sapi pedaging. Selanjutnya ada aspek pakan dan juga sapi pedaging, tata laksana kesehatan, berikutnya logistik sapi pedaging, dan yang terakhir adalah mengenai evaluasi sapi siap potong. Nah, itu adalah materi-materi yang dipelajari selama perkuliahan, yang dimana di pertengahan maupun juga di akhir dilakukan sebuah evaluasi. Berikutnya mengenai penilaian dari mata kuliah budidaya sapi potong ini terdiri dari dua penilaian, yaitu penilaian di teori dan juga penilaian di praktik atau praktikum. Nah, untuk penilaian di kuliah, unsur penilaiannya terdiri dari pertama ada aktivitas partisipatif sebesar 10%, kemudian ada tugas, penilaian dari tugas sebesar bebannya 15%, kemudian ada kuis ini sebesar 15%, berikutnya adalah nilai dari ujian tengah semester itu sebesar 30% dan ujian akhir semester sebesar 30%. Itu adalah penilaian untuk di teori. Untuk penilaian di praktikum ini terdiri dari aktivitas partisipatif sebesar 10%, kemudian nilai dari hasil proyek. Nah, hasil proyek ini ada dua proyek yang nanti akan dilakukan. Yang pertama ada case based study, kemudian ada juga nanti project based learning. Nah, untuk hasil proyek kedua ini beban pengambilan nilainya sebesar 50%, kemudian ada nilai untuk UTS praktikum sebesar 20% dan juga UAS sebesar 20%. Nah, ini terkait dengan penilaian. Baik, demikian rencana pembelajaran semester dari mata kuliah budidaya sapi potong dengan kode mata kuliah 211. Berikutnya kita akan saksikan bagaimana mata kuliah ini didelivery secara sinkronus pada pertemuan atau perkuliahan di mata kuliah ini. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Begitu ya, dilihat dari raut wajahnya memang terlihat sehat dan bahagia ya, alhamdulillah. Siap untuk kuliah hari ini? Oke, baik, kalau siap kita lanjut di mata kuliah budidaya sapi potong gitu ya. Minggu lalu kita sudah pertemuan pertama terkait dengan bagaimana overview dari sistem usaha sapi pedaging yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam sistem produksi dari sapi pedaging gitu ya. Kalau kita ketahui ada berapa sistem produksi di sapi pedaging? Ada yang tahu? Silahkan angkat tangan. Oke, ya silahkan. Ada 3, apa saja? Breeding, slaughter, stocker, dan juga cattle. Oh, oke, maksudnya cattle finishing gitu ya. Oke, berarti betul. Yang pertama ada yang namanya cow production, atau kita lebih mudahnya adalah menyebutnya pembibitan atau breeding gitu ya. Baru nanti dari breeding ada sistem produksi yang berikutnya gitu ya, yang kita sebut sebagai stocker program atau program pembesaran. Baru yang terakhir adalah ada yang namanya cattle finishing gitu ya, yang kita sebut sebagai yang namanya penggemukan. Jadi memang di dalam sistem produksi itu ada 3 sistem produksi itu yang memang ada di Indonesia. Nah, kita kan tadi berbicara masalah sistem produksi. Nah, kira-kira apa yang menjadi pemahaman teman-teman semua terkait dengan sistem produksi? Ada yang tahu nggak sistem produksi itu apa? Silakan. Sistem produksi? Ya.
Septian, silakan. Izin menjawab Pak. Boleh. Kalau sepengetahuan saya, sistem produksi itu adalah rantai di produksi tersebut. Jadi apabila si breeding tadi sudah menghasilkan biji yang baik, nanti selanjutnya ke stoker atau finishernya nggak bakal lanjut gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Septian. Sepertinya memang sudah belajar gitu ya, sesuai dengan instruksi minggu lalu. Sebelum masuk kalian baca-baca dulu, betul. Jadi yang namanya sistem produksi, namanya juga sistem. Jadi yang namanya sistem ini adalah memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam produksi sapi pedaging itu ada beberapa sistemnya atau ada beberapa unit produksinya. Ada pembibitan, ada pembesaran, dan juga ada yang namanya penggemukan. Nah, ketiga ini memiliki keterkaitan atau saling berkaitan. Jadi, kalau salah satu tidak jalan sistem produksinya, maka akan menghambat sistem produksi yang lain. Kalau kita perhatikan nih, mungkin teman-teman bisa jawab gitu ya. Kira-kira di kita yang menyuplai daging di kita yang masuk ke RPH itu ada di sistem produksi yang mana? Yang sebelum sapi itu dipotong. Oke, ada di penggemukan, betul. Nah, sapi-sapi yang dipotong untuk penggemukan itu bakalannya dari mana? Dari luar, dari Australia, seperti yang minggu lalu kita sampaikan bahwa Indonesia ini sampai saat ini belum swasembada. Gitu ya. Apa yang menjadi kendala? Ternyata kalau kita identifikasi dari beberapa faktor yang kita sebut sebagai struktur industri sapi pedaging nasional, itu kan bermula dari hulunya. Di hulu itu apa? Ya pastinya sistem produksi di hulunya harus ada yang menghasilkan anak lepas sapi yang nanti itu akan digunakan di dalam nanti sistem produksi yang berikutnya di pembesaran. Nanti di dalam pembesaran berikutnya sistem produksi selanjutnya nanti akan menghasilkan yang namanya bakalan. Kalau yang tadi anak pediat lepas sapinya, yang berikutnya adalah bakalannya. Nanti bakalan ini dibesarkan atau digemukkan, gitu ya. Hasil pembesaran ini digemukkan, kemudian sampai nanti masuk ke dalam nanti feedlot, sampai masuk ke dalam nanti rumah potong hewan. Nah, nanti di rumah potong hewan dilakukan proses penyembelihan. Karena kita adalah negara mayoritas muslim, biasanya harus melakukan proses penyembelihan itu secara halal. Makanya nanti produknya asuh baru nanti masuk ke wholesaler, gitu ya. Baru nanti masuk ke reseller dan juga nanti terakhir ke konsumen. Sehingga inilah kalau kita perhatikan yang bermasalah adalah yang dari penghasil bakalan dan yang menghasilkan anak lepas sapi. Di kita jarang sekali perusahaan yang bergerak di sini. Kenapa? Karena memang sistem usahanya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sementara kalau kita berbicara usaha, itu yang diharapkan adalah yang putarannya cepat. Sehingga ini jarang dilakukan. Makanya kenapa Indonesia sampai saat ini salah satunya penyebabnya adalah kenapa Indonesia belum swasembada, karena tidak ada perusahaan besar yang mau bergerak di sini. Gitu ya. Semuanya maunya di mana? Kira-kira? Di penggemukan. Karena di penggemukan gak lama, waktunya cuma 3 bulan masuk ke RPH, di RPH jadi daging, putaran uangnya cepat. Tetapi kalau yang di pembibitan ini membutuhkan kurang lebih untuk dalam satu periode itu membutuhkan waktu antara 1,5 tahun sampai 2 tahun baru nanti betul-betul menghasilkan. Gitu ya. Nanti sudah berjalan baru nanti akan menghasilkan setiap tahun. Nah, kalau kita minggu ini kita fokus di bagaimana sistem pembibitan. Jadi kita akan belajar apa yang menjadi nanti keunggulan, kemudian faktor-faktor penghambat apa saja yang nanti ada. Kalau kita perhatikan dari skema yang ada, gitu ya, dari sistem pembibitan. Jadi pertama ya pasti karena di pembibitan ini adalah bahan bakunya atau inputnya adalah sapi betina atau yang biasa kita sebut sebagai indukan, ini akan nanti dipelihara. Gitu ya, harus melalui nanti proses perkembang biakan. Nanti begitu dia sudah bunting menghasilkan anak, anaknya nanti lepas sapi, baru anakan ini bisa kita jual, baru dia selesai. Nah, nanti dari anak yang lahir nanti dia akan masuk ke dalam sistem produksi yang berikutnya, dibesarkan di program stoker. Kalau dia digunakan untuk nanti mengganti indukan, dia akan masuk ke dalam circle pembibitan.
Tetapi yang tidak termasuk ke dalam circle ini atau yang kita anggap sebagai tidak masuk ke dalam seleksi, dia akhir, maka dia akan nanti masuk ke dalam proses pembesaran untuk nanti digemukkan. Begitupun juga nanti untuk induk-induk pertama yang memang dia sudah tidak bagus secara reproduksi, kemudian umurnya pun juga sudah tidak produktif, dia akan masuk ke nanti jalur penggemukan. Baru nanti dia akan digemukkan terlebih dahulu, baru nanti masuk ke rumah potong hewan. Nah, ini biasanya kenapa sistem produksi ini kurang diminati? Biasanya memang yang menjadi masalah utama di pembibitan yang pertama adalah produksi calf crop-nya rendah. Itu ya, atau anakan yang dihasilkannya rendah. Kenapa rendah? Nanti itu akan menjadi poin-poin pada saat nanti kita akan kupas. Itu ya, dengan sistem iklim di kita, gitu ya. Kemudian pemeliharaan di kita ini menyebabkan anak yang dihasilkan ini menjadi rendah. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa sih anakan yang dipelihara di kita itu rendah pada saat diproses panen? Ya, silakan. Jawaban dari saya terkait kenapa rendah mungkin dari segi pakan khusus pendidikan. Oke, betul, gitu ya. Salah satunya pertama pakan tidak diperhatikan. Gitu ya, induk ini kan pada saat melahirkan sama seperti manusia, nafsu makannya berkurang, tetapi kebutuhan nutrisinya sangat tinggi, sehingga kalau misalkan peternak hanya melihat anakannya saja tidak diperhatikan nutrisi induknya, maka keberlangsungan dari anak yang dilahirkan akan sangat rendah. Ini salah satu menjadi faktor juga. Gitu ya, selain nanti iklimnya dan juga nanti mental SDM-nya ini menjadi faktor juga kenapa usaha ini menjadi bermasalah. Kemudian berikutnya memang ya performa dari sapi bakalannya yang memang rendah atau tidak seragam nantinya, sehingga anakan yang dihasilkan pun juga ini bermasalah. Kemudian berikutnya adalah terjadinya pemotongan betina yang sangat tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, ini sama saja seperti di domba. Kenapa banyak pelaku usaha yang dia memotong ternak betina? Kira-kira kenapa ternak betina itu banyak dipotong dibandingkan yang jantan? Atau pengusaha itu senangnya motong betina daripada yang jantan? Ada yang tahu? Ya, silakan. Mungkin lebih murah, Pak. Betul, itu yang menjadi masalah. Kalau kita dari sudut pandang pengusaha, yang diharapkan adalah keuntungan. Kalau beli jantan lebih mahal dengan betina, kenapa harus beli yang jantan? Karena akan berpengaruh terhadap nanti margin yang nanti pengusaha itu dapatkan, sehingga banyak pengusaha itu yang memotong betina. Dan akhirnya memang pemerintah mengatur ini, sehingga keluarkanlah peraturan gitu ya, bahwa ternak yang dipotong itu syaratnya boleh betina, yang penting tidak produktif, betul, atau secara reproduksi sudah tidak bagus. Tetapi kalau yang reproduksinya bagus itu tidak boleh dipotong. Nah, itu adalah sebagai salah satu caranya pemerintah untuk menangani kenapa tingginya pemotongan ternak betina, khususnya betina yang produktif. Karena kalau betinanya dipotong, gitu ya, kalau betinanya dipotong maka populasi itu akan anjlok lagi, sehingga program swasembada pasti tidak akan tercapai kembali. Nah, kalau kita dalami lagi terkait dengan quokka production, jadi memang tujuannya itu adalah di dalam sistem quokka production ini adalah menghasilkan anakan lepas sapi, itu tujuannya, gitu ya, sehingga nanti anakan ini nanti masuk ke dalam sistem produksi yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah sistem produksi ini adalah yang fundamental, yang paling mendasar. Karena bahan bakunya ada di sini. Jadi kalau ini terhambat, maka dua sistem produksi yang lainnya bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan. Kenapa? Karena sistem produksi yang berikutnya sangat mengandalkan dari sistem produksi ini. Inilah yang menyebabkan salah satunya kenapa kita masih impor. Karena kita nggak punya nih yang betul-betul kuat di dalam sistem produksi ini. Karena memang ini sangat fundamental. Kemudian berikutnya quokka production banyak kita jumpai di daerah-daerah yang memiliki padang pengembalan yang luas. Karena memang sistem usaha ini cocoknya adalah pemeliharaannya secara ekstensif, gitu ya, yang dipelihara di range atau diliarkan, gitu ya, dengan nanti ada manajemen tertentu, sehingga tenaga kerjanya lebih murah, pakannya lebih murah, sehingga biaya produksinya pun juga lebih murah, gitu. Sehingga
kalau kita perhatikan kira-kira wilayah mana di Indonesia yang kira-kira cocok untuk pemeliharaan sistem produksi ini? Di wilayah mana aja? Yang daerah Nusa Tenggara, mana lagi? Yang punya yang masih lahan yang luas dan harganya mungkin lebih murah? Kalimantan, mana lagi? Sulawesi. Kalau Jawa memungkinkan kan? Tidak memungkinkan kalau Jawa. Pertama, penduduknya sudah padat, gitu ya. Kedua, lahannya pun juga sudah mahal, gitu ya. Dan memang untuk bentangan yang luas akan sulit. Sehingga memang kalau sistem pembibitan ini bagusnya memang dikembangkan di wilayah-wilayah yang memang memiliki area yang sangat luas. Dan sistem ini sebetulnya bisa kita integrasikan dengan sistem atau dengan pertanian, gitu ya, atau perkebunan. Makanya pernah dengar kan teman-teman ada yang namanya Siska? Bukan teman kalian ya yang namanya Siska ya, tetapi sistem integrasi sapi dan kelapa sawit, gitu ya. Karena kelapa sawit itu kan dia bertumbuh, dia makin tinggi, sementara di wilayah bawahnya kan tidak termanfaatkan, sehingga dengan adanya sapi, gitu ya, di lahan perkebunan yang tadinya ada rumput-rumput gulma itu bisa dimanfaatkan oleh sapi untuk pakan, sehingga ini bisa meningkatkan value atau nilai dari sistem usaha ini. Dapat keuntungan dari sawitnya, dapat keuntungan dari sapi, juga bisa memanfaatkan tadi, gitu ya, limbah-limbah dari baik industri pertanian ataupun juga perkebunan. Nah, kemudian tidak melakukan, memang sistem usaha ini tidak memerlukan banyak tenaga kerja, khususnya yang memang sistem pemeliharaannya secara ekstensif, gitu ya. Kemudian dapat menjadi usaha komplement, gitu ya, tadi diintegrasikan, saling menunjang nantinya sehingga bisa menghasilkan output usaha yang lebih besar. Ini adalah hasil riset, gitu ya, hasil riset saya sendiri terkait bagaimana pemanfaatan limbah pertanian, gitu ya, untuk pertama meningkatkan produktivitas ternak, dan akhir-akhirnya adalah bagaimana pemanfaatan limbah ini bisa menekan biaya produksi. Seperti yang kita perhatikan, gitu ya, di sini ada perlakuan R1 ini adalah ternak yang memang full diberikan seperti pada umumnya 30% rumput dan konsentrat. Kemudian yang R2, R3 dan R4 adalah ada kombinasi pemberian yang namanya limbah pertanian. Limbah pertanian yang kita gunakan adalah kacang, limbah polong dari kacang kedelai. Polongnya yang memang setelah proses pemanenan kedelai itu dipanen, kemudian diambil hanya bijinya nanti untuk digunakan di industri pengolahan tempe atau juga pengolahan tahu, sehingga polongnya biasa tidak digunakan, ini dimanfaatkan, dan kita lihat biayanya bisa ditekan, gitu ya, per ekor per harinya. Kalau yang normalnya ini 29.700, tetapi begitu kita kombinasikan ini berkurang hampir sekitar 9.000, gitu ya, 9.000 per ekor per hari. Bayangkan kalau kita pelihara 100 hari, berarti keuntungan per ekor per hari, per 100 harinya berapa rupiah? Kalau satu harinya 9.000, berapa yang bisa kita saving? 9.000 kali 100 hari berapa? 900.000. Itu baru satu ekor. Biaya yang kita bisa tekan selama 100 hari, gitu ya. Kalau kita berbicara industri kan sudah ribuan, sehingga itu bisa kita manfaatkan, dan ini bisa menekan biaya dan bisa bisa menjadi kekuatan nantinya. Nah, ini adalah kendala-kendala kenapa sistem cocoa production ini istilahnya tidak berkembang di kita, gitu ya. Itu yang pertama, memerlukan kapital yang besar, terutama lahan dan ternak. Kemudian sulit mendapatkan pejantan yang unggul, gitu ya. Pejantan unggul ini menjadi salah satu faktor yang penting, gitu ya. Dan kalaupun juga ada, seperti yang kalian pahami, kalau yang unggul kemudian besar, harganya seperti apa? Mahal. Seperti kita lihat kemarin kurban, beda nggak harga yang sapi-sapi bobot 500-an dengan yang 1 ton? Beda per kilonya, gitu ya. Kemudian tadi putaran modalnya relatif lebih lambat, sehingga diperlukan perencanaan produksi dan pemasaran yang baik. Oke, saya rasa cukup terkait dengan materi. Sudah jelas semua? Oke, baik. Kalau sudah jelas, saya ingin melihat bagaimana pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Seperti pertemuan di awal, kita akan melakukan kuis, gitu ya. Jadi ini adalah saatnya kuis.
gitu ya. Silahkan disiapkan perangkatnya. Kita menggunakan Quizzes dengan menggunakan platform online. Jadi silahkan untuk melakukan scan untuk nanti bergabung di di platform online. Silahkan untuk bisa men-scan. Ini ada waktunya dan materinya yang tadi sudah disampaikan. Nanti kita lihat, gitu ya. Selain tepat, ini pun juga akan menguji kecepatan kalian, gitu ya, untuk nanti melihat seberapa paham kalian terkait dengan materi yang sudah diberikan. Sudah bergabung semua? Oke, saya akan cek. Oke, baik. Ini sudah bergabung semua partisipannya, gitu ya. Ada Hari, mana Hari? Rita, oke, Rita sudah ada. Kemudian Ahya, oke, sudah ada. Saya cek, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, silahkan dipantau handphonenya. Kita mulai dari sekarang. Oke, sudah semua? Sudah ya? Kita lihat sekarang. Oke, kita lihat sekarang hasilnya. Nah, ini teman-teman hasilnya. Jadi kurang lebih alhamdulillah dari soal keseluruhan itu yang menjawab tepat itu 80%. Nah, kalau nilainya sudah 80%, berarti apa yang disampaikan tadi alhamdulillah bisa ditangkap oleh teman-teman semua. Jadi seperti yang tadi teman-teman sampaikan, teman-teman paham. Ini 80% nilainya, berarti dari seluruh pertanyaan 80% jawabannya betul. Alhamdulillah. Dan yang paling cepat dan tepat adalah Owen. Mana Owen? Oke, kita kasih applause untuk Owen. Peringkat keduanya Safira. Oke, kita kasih applause Safira. Dan yang peringkat ketiganya adalah siapa? Peringkat ketiganya Fajri. Mana Fajri? Oke, kita kasih applause. Oke, terima kasih. Gimana, seru kuliahnya? Oke, baik. Kuliahnya sampai sini. Nanti minggu depan seperti minggu-minggu sebelumnya yang saya sudah sampaikan, bahwa kita akan lanjutkan kembali, gitu ya. Pertemuan berikutnya mengenai stoker program, gitu ya. Silakan teman-teman sebelum kuliah belajar dulu, baca-baca terlebih dahulu. Nanti apabila ada yang kurang jelas, kita bisa diskusikan pada saat kuliah, gitu ya. Sapi pedaging ini penting sebagai pemenuhan daging nasional. Sehingga kalau kita mengutip perkataannya Soekarno, gitu ya, bahwa soal pangan adalah soal hidup dan matinya bangsa. Jadi kalau kita populasinya terus menurun, produksi daging kita masih mengandalkan impor, maka tidak lama lagi kalau kita tidak bergerak, kita tidak memperbaiki, maka siap-siap untuk bangsa ini nanti akan mati. Gitu ya, itu pesan dari saya. Jadi tetap semangat di mata kuliah ini, kita gali terus sehingga kita bisa swasembada. Oke, kurang lebihnya demikian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita ketemu di minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.